Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang pada sekutu, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat dan menghasilkan keputusan bahwa Indonesia harus merdeka tanpa bantuan Jepang. Saudara-saudaraku, saya telah mendapatkan kabar bahagia bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan kabar dari siaran radio BBC, maka dari itu kita harus segera memerdekakan kemerdekaan Indonesia dan mengisi kursi kosong dari pemerintahan ini. Ini merupakan kabar yang sangat gembira. Tapi yang saya bingungkan tadi, apa yang dimaksud dari kekosongan kekuasaan? Jepang telah menyerah kepada bangsa kita, yaitu Indonesia, karena dia telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu kita harus cepat mengisi kemerdekaan Indonesia. Saya sangat setuju itu, Bung. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus cepat memerdekakan bangsa ini. Mari kita menuju kediaman Bung Karno sekarang. Setelah golongan muda mengambil keputusan mereka, yaitu Sultan Syahrir, Hatta, dan Wikana, tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karnonya ada? Kang Mas ada? Ada urusan apa? Jadi gini Bu, ada urusan penting yang kami ingin bicarakan padanya. Kalau begitu silakan masuk. Bung, malam ini juga kita kibarkan bendera revolusi kemerdekaan. Betul, kita harus rebut kekuasaan Bung. Jika Bung Karno tidak cepat memerdekakan Indonesia, maka besok akan terjadi pertumpahan darah yang sangat besar. Potong saja leherku, tak usah. Sudah. Jangan mendengar. Lebih baik kita omong baik. Saya mengingatkan saja Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, maka rakyat Indonesia akan membunuh orang yang dicerbui Pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang kalau kita bisa merdeka sendiri? Kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Yakin kita bisa. Kalau begitu, mari kita laksanakan proklamasi malam ini. Tenang, sudah malam. Tidak boleh ribut-ribut. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tetapi, saya tidak dapat melakukan permintaan saudara. Karena saya takut akan banyak korban jiwa nantinya. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kedua golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Baiklah, sampai jumpa pada rapat besok. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Ada apa ini? Maaf, kami menangkap kalian dikarenakan kalian harus segera memproklamasikan kemerdekaan karena agar tidak terpengaruhi oleh bangsa Jepang. Kenapa kalian mempercayai berita itu? Sedangkan Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada kita semua. Karena kami ingin merdeka sendiri, Bung, tanpa bantuan Jepang. Baiklah,
saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Apa Bung malam-malam begini? Butuh tempat, Bung, untuk menyusun teks proklamasi. Oh ya Bung, silakan. Ayo masuk dulu. Ini bisa jelaskan lagi apa maksud kalian datang ke sini? Datangnya kami ke sini untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Kalian ada punya ide? Saya memiliki saran yang kiranya tuan-tuan semua dapat diterima. Saran tersebut ialah kalimat seperti ini. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang singkat-singkat. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia? Baiklah. Jakarta, 17 Agustus 1945. Apakah tuan-tuan setuju? Setuju. Saya setuju. Sayuti, tolong diketik. Baik, Bung. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kau dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain